Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Embun Hermon yang akan senantiasa menguatkan dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kembali kita siapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, menikmati setiap berkat Tuhan, dan bahkan menikmati anugerah nafas kehidupan dari Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu sejenak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, serapat-rapatnya kita menyimpan bangkai, maka akan tercium juga bau busuknya. Artinya, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan sebuah kebohongan atau pelanggaran, maka lambat laun akan ketahuan juga. Daripada berusaha menyembunyikan kesalahan atau kebohongan, lebih baik kita mengakuinya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang dewasa, kita dapat belajar tentang kepolosan dari anak kecil. Ada seorang anak berusia 5 tahun yang terpaksa mengompol di celananya karena tidak dapat lagi menahan kencing karena dia terlalu asik bermain game di HP mamanya, dan tanpa sengaja HP yang dia bawa jatuh sehingga layarnya pun pecah. Ketika mamanya mendekat sambil gemetaran, anak ini pun mengaku tidak sengaja mengompol dan menjatuhkan HP mamanya sehingga layarnya menjadi pecah. Mendengar pengakuan tersebut, sang mama langsung memeluk anaknya dan berkata, "Mama sudah memaafkanmu dan mama bangga karena kamu mau mengakui kesalahanmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun tentu pernah melakukan kesalahan, mungkin kepada anggota keluarga, kepada teman, atau kepada sesama orang percaya. Ketika hal itu terjadi, kita tidak perlu malu untuk mengakuinya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita." Ketika kita mengakui kesalahan kita, maka kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan. Hati kita akan dipulihkan dan mengalami damai sejahtera ketika mau mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. Karena semakin kita menyembunyikan kesalahan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera dalam hati kita. Dan yang ada hanyalah perasaan bersalah, takut, dan mendapat intimidasi dari iblis. Memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita mengakui kesalahan kita. Kadangkala pikiran kita justru dikuasai oleh perasaan takut akan konsekuensi atau akibat yang akan kita terima ketika kita mengakui kesalahan kita. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan keberanian, hikmat, dan kesanggupan untuk mengakui kesalahan kita, apapun konsekuensi yang akan kita terima. Mungkin untuk beberapa saat kita akan merasa malu dan tertekan, namun kita percaya bahwa kita akan mengalami pengampunan. Kita akan dimaafkan, dihargai, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, dan bahkan mendapatkan kepercayaan kembali. Bapak Ibu Saudara, tiap orang pernah melakukan kesalahannya masing-masing.
daripada selalu berusaha menyalahkan orang lain demi menutupi kesalahan diri sendiri. Alangkah lebih bijak jika kita berani mengakui dan menyesali, serta berjanji memperbaiki kesalahan, walaupun terasa sangat berat. Semua butuh proses, semua butuh keberanian, dan kita pasti bisa melakukannya karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah dan penuh dengan dosa, tetapi kami mau terus dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin layak di hadapan-Mu. Ajar kami untuk berani berlaku jujur dan mengakui kesalahan-kesalahan kami, karena dari situlah kami akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendidikan, dan pergumulan kami. Dalam segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tetapi semua indah di dalam rencana Tuhan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang sakit dan lemah secara fisik, maka dengan kuasa bilur darah Yesus, kami percaya saat ini kami sudah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dan berduka dihiburkan oleh sukacita Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat dan diberkati selalu. Tuhan Yesus memberkati.